Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep tengah menjadi incaran sejumlah partai politik untuk gelaran pilkada. Setelah sebelumnya, PKB Jakarta mengusulkan duet Anies Kaisang, Partai Amanat Nasional ingin memasangkan Kaisang dengan Ridwan Kamil. Duet RK Kaisang diyakini mampu menaklukkan pertarungan pilkada Jakarta. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mendadak menjelma menjadi incaran sejumlah partai politik di Pilkada 2024. Partai Amanat Nasional misalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai partai politik membutuhkan figur Kaisang untuk menang. PAN sendiri mengusulkan nama Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ditanya soal potensi duet RK Kaisang, Zulhas yakin mantan Gubernur Jawa Barat itu siap dipasangkan dengan siapapun. Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Kaisang boleh nggak gitu? Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Di lain pihak, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menilai potensi duet RK Kaisang masih perlu dipelajari. Erlangga juga menegaskan Ridwan Kamil masih berstatus kader Golkar. Ya, pertama saya tegaskan Pak Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ya, jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada sesuai dengan apa yang kesepakatan. Kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya, kita tunggu survei juga. Ya. Sebelumnya DPW PKB Jakarta juga menyuarakan ketertarikan untuk mengusung Kaisang sebagai Cawagup Jakarta, mendampingi Anies Baswedan. Sementara itu Kaisang sendiri memastikan dirinya siap dipasangkan dengan siapapun dalam Pilkada Jakarta. Ditanya soal sosok Anies dan Ridwan Kamil, Kaisang memuji keduanya. Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada yang masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Sebagai sosok muda yang kini menahkodai Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang memiliki segudang magnet politik yang menjadikan dirinya incaran di Pilkada 2024. Lantas apakah Kaisang akan menerima pinangan dari PKB untuk berduet dengan Anies atau pinangan PAN untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil? Tim Liputan PTV. Untuk membahas magnet politik yang dimiliki Kaisang dan peluang duet di Pilkada Jakarta, sudah bergabung Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, politisi Partai Solidaritas Indonesia William Sarana, dan peneliti indikator politik Bawono Kumoro. Selamat malam Mas Edi, Mas Bawono, Mas William. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Mas Bawono terlebih dahulu. Mas Bawono, jadi apa sih yang membuat seorang Kaisang Pangarep ini punya magnet politik yang begitu besar hingga diperebutkan khususnya untuk di Pilkada Jakarta? Terima kasih Mbak Stefani. Tentu saja Kaisang punya dua hal yang mungkin tidak dimiliki oleh kandidat lain ya dalam konteks Pilgub DKI. Dua hal inilah yang kemudian membuat Kaisang menjadi bernilai tinggi kita para elit gitu ya, karena kan penentuan pasangan capres dan pasangan kandidat cagup dan cawagup di DKI itu kan pintunya melalui pencalonan di partai politik. Nah, pertama dua hal itu adalah tentu saja Kaisang adalah anak dari Presiden Joko Widodo yang dalam hingga detik hari ini Pak Jokowi masih memiliki pengaruh cukup kuat. Pemilihan presiden kemarin contohnya itu menjadi bukti teranyar bagaimana pengaruh politik dari Pak Jokowi secara tidak langsung itu turut juga berkontribusi bagi pemenangan Prabowo Gibran. Yang kedua tentu saja status Mas Kaisang sebagai ketua umum dari PSI. Dalam konteks DKI, hasil pemilu kemarin menunjukkan bahwa PSI memiliki kursi yang cukup signifikan, 8 kursi DPRD DKI. Dan di antara partai-partai lain tidak ada satupun partai-partai di DPRD DKI yang dapat mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi. Nah, oleh karena itu dua hal inilah yang kemudian membuat Mas Kaisang saya kira memiliki nilai yang cukup tinggi di mata para elit politik di Jakarta untuk dalam rangka menghadapi Pilgub DKI mendatang.
Baik, saya ingin langsung konfirmasi ke Mas Edi. Mas Edi, apakah dua hal itu yang membuat PAN ingin menduetkan Kaisang dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, atau PAN punya pertimbangan lain? Yang pertama mungkin perlu saya jelaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju telah bersepakat kita akan mengusung pasangan calon gubernur yang sama di Pilkada DKI dan di Pilkada Jawa Barat. Jadi kesepakatan itu yang sudah kita jalin sejauh ini, dan ini rencana akan kita jalankan kesepakatan itu. Kita juga jalin kesepakatan yang sama di Jawa Timur dan sudah terlaksana. Nah, khusus untuk di DKJ, daerah khusus Jakarta, ya kita memang berupaya, dan usulan dari PAN, hasil dari pembicaraan dari para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju beberapa waktu yang lalu, bahwa disepakati secara prinsip untuk mengusung Pak Ridwan Kamil di DKJ. Nah, tentu itu membutuhkan kajian lebih mendalam lagi, apalagi kita melihat bahwa DKJ ini pasti kompetisinya akan ketat sekali. Nah, oleh karena itu ya kita butuh game changer, kita butuh element of surprise untuk bisa meningkatkan, menguatkan elektabilitas Pak Ridwan Kamil. Karena jika memang Pak Anies Baswedan diputuskan untuk maju di Pilgub DKJ, kita bisa memastikan bahwa sebagai petahana Pak Anies kan memiliki elektabilitas yang cukup baik ya, sehingga dalam hal ini ya kita perlu memberikan menyerahkan mandat ini kepada pasangan calon yang memiliki kemungkinan yang cukup kuat untuk bisa menandingi bahkan mengungguli Pak Anies Baswedan nanti di Pilgub DKJ. Oleh karena itu ya kita usulkan dari PAN agar Mas Kaisang yang mewakili anak muda, yang mewakili kelompok yang rasional, anak muda rasional, yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu yang selama ini sangat tinggi di DKJ, misalnya isu sampah, isu macet, isu polusi, yang bisa disampaikan secara gamblang dan bahasa yang sederhana kepada kalangan muda milenial oleh Mas Kaisang dalam hal ini. Baik, Mas Edi, apa yang dilihat PAN bisa menjadikan nilai tambah dari seorang Kaisang terhadap Ridwan Kamil? Kalau bicara mengenai suara generasi muda, sepertinya Pak Ridwan Kamil sendiri sudah cukup populer di kalangan generasi muda. Atau apakah ada hal lain yang dilihat PAN dari seorang Kaisang yang bisa menjadi nilai tambah dan optimis untuk bisa memenangkan pertarungan di Jakarta? Ya, pertama saya melihat bahwa Mas Kaisang itu adalah ketua umum partai ya, yang mana partai politiknya itu juga adalah partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita melihat bahwa Mas Kaisang ini sebagai tokoh muda yang belum pernah maju di dalam sebuah kontestasi elektoral, ya tentu diperhitungkan sebagai tokoh yang betul-betul memiliki peluang di pertarungan di DKJ ini. Ketiga, kami melihat juga bahwa Mas Kaisang yang selama ini dianggap sebagai pimpinan partai politik, ketua umum partai politik yang boleh dibilang fenomenal, langsung datang menduduki posisi partai politik, juga nanti bisa mampu membuktikan bahwa ternyata tidak hanya bisa menjadi ketua umum partai politik, tapi juga bisa bertarung dan memenangkan pertarungan yang sifatnya elektoral ini. Baik, Mas William, jadi bagaimana PSI sendiri menanggapi sosok ketua umumnya yang kini menjadi incaran partai politik untuk pilkada mendatang? Ya, pertama-tama kami tentunya merasa sangat terhormat. Mas Kaisang sebagai ketum kami sangat diperhitungkan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Karena memang Mas Kaisang sudah memiliki kapasitas yang cukup, punya kaliber yang cukup untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Ya, pertama Mas Kaisang sebagai ketua umum berhasil menaikkan suara PSI ya, dan di Jakarta sendiri suara PSI Jakarta secara keseluruhan bertambah. Jadi secara kapasitas politik menurut saya Mas Kaisang sangat pantas sekali untuk menjadi pemimpin Jakarta, baik itu dalam posisi gubernur ataupun wakil gubernur. Dan tentunya kami juga sangat senang nantinya kalau misalnya di Jakarta Koalisi Indonesia Maju bisa terus dilakukan baik di tahap nasional, di Pilpres, dan nanti di tahap Pilkada DKI Jakarta.
Oke, Mas William, saya ingin mengonfirmasi satu hal. Mas Kaisang sendiri kan mengatakan siap berpasangan dengan siapa saja. Apakah artinya bisa dikatakan Mas Kaisang ini sudah pasti akan menjadi peserta pilkada? Ya, menurut saya kita harus melihat perkembangan PKPU yang tentunya harus ada revisi dari KPU ya, mengikuti putusan Mahkamah Agung yang keluar. Dan saya kira dari track record yang dipunyai oleh KPU, menurut saya PKPU-nya tentunya akan mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kepastian hukum. Jadi secara administratif tentunya kalau Mas Kaisang bisa maju dalam kontestasi pemilihan Jakarta, menurut saya Mas Kaisang sangat pantas dan mempunyai kapasitas untuk itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Bawono. Mas Bawono, apakah kemudian pencapaian PSI di Pileg kemarin ini bisa menjadi benchmark bahwa kemudian Kaisang nantinya bisa memberikan suara yang bisa memenangkan pertarungan pilkada di Jakarta khususnya? Ya, itu tentu saja masih perlu diuji ya, Mbak Stefani. Jangan lupa, ini adalah Jakarta ya, di mana sebagian besar pemilihnya relatif jauh lebih terdidik dibanding daerah-daerah lain dan lebih well informed gitu ya. Tentu saja dengan dua hal tersebut, otomatis pemilih di Jakarta akan lebih kritis. Nah, ketika ada katakanlah anak presiden maju di dalam kontestasi pilgub di DKI, apakah itu akan memunculkan kritisme publik di sebagian besar publik pemilih di Jakarta atau tidak? Nah, kalau itu yang muncul, kemudian tentu saja akan menjadi tantangan bagi Kaisang dan juga nanti cagupnya yang akan didampingi oleh Kaisang untuk memenangkan pilgub DKI. Kalau kita lihat data survei per hari ini misalnya, nama Kaisang sendiri belum terlalu kompetitif dalam konteks di pilgub DKI ya, gitu. Dibandingkan nama-nama lain seperti Pak Anies sendiri, juga ada nama Basuki Cahayapurnama dan juga nama Ridwan Kamil. Nah, itu tentu harus menjadi pertimbangan bagi partai-partai dan juga cagup yang akan berencana untuk menggandeng Mas Kaisang. Tapi memang di tingkat elit, Mas Kaisang ini mempunyai nilai plus, nilai lebih. Seperti saya sampaikan tadi. Misalnya, dua hal modal yang dimiliki Mas Kaisang yang tadi saya sampaikan di awal, itu tentu saja akan menjadi semacam jalan keluar bagi partai-partai apabila nanti menemui deadlock. Siapa yang akan menjadi cawagup bagi cagup yang akan mereka usung. Misalnya Ridwan Kamil akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yang notabene Partai Golkar. Tentu saja partai-partai di Koalisi Indonesia Maju nanti itu akan katakanlah berebut untuk menyodorkan kader-kader terbaik mereka sebagai pendamping Pak Ridwan Kamil. Begitu juga misalnya di Koalisi Pengusung Anies Baswedan. Tentu saja partai-partai seperti PKS, PKB tentu akan berebut untuk menyodorkan nama kader-kader terbaik mereka sebagai cawagup. Nah, jadi tentu itu harus diuji, saya kira. Meskipun tingkat penerimaan Mas Kaisang di level elit sangat baik, belum tentu secara otomatis penerimaan di tingkat grassroots, tingkat massa, apalagi di DKI, yang publik yang memiliki tingkat kritisme sangat tinggi, itu juga akan berjalan mulus. Mas Edi, masih perlu diuji tingkat penerimaan Mas Kaisang di akar rumput khususnya. Bagaimana Mas Edi? Ya, inilah memang tugas partai politik dalam hal ini untuk mampu mensosialisasikan andai kata, ini saya kembali lagi, kita kan belum tahu secara pasti apakah Pak Ridwan Kamil dan Mas Kaisang yang nanti akan maju di Pilgub DKJ. Ya, oleh karena itu ya kita akan mulai bekerja secara optimal ketika nanti sudah partai-partai politik sudah memastikan, karena bagaimanapun juga hari ini pun kita masih menunggu lampu hijau dari Partai Golkar untuk mengikhlaskan, merelakan, mewakafkan kadernya yang bernama Ridwan Kamil untuk maju di DKJ. Begitu juga di PSI. Bagaimanapun juga PSI juga harus merelakan Mas Kaisang untuk bisa nanti bertarung di Pilgub DKJ berpasangan dengan Mas Ridwan Kamil. Andai kata itu terjadi, saya yakin partai-partai yang mengusung itu, khususnya Koalisi Indonesia Maju, akan bekerja ekstra keras untuk mensosialisasikan Mas Kaisang itu sampai ke grassroots di daerah Jakarta. Jangan lupa, kalau kita hitung seluruh Koalisi Indonesia Maju yang ada di DPRD DKJ dalam hal ini, termasuk juga anggota-anggota DPR RI-nya, saya kira kita memiliki perolehan suara yang cukup besar
dari mereka-mereka yang sekarang sudah duduk dan akan duduk nanti di DPR dari konstituen-konstituen mereka. Jadi itu saja sudah merupakan satu modal kuat tersendiri bagi kita untuk mengusung pasangan calon ini, termasuk Mas Kaisang sebagai cawagup jika nanti mendampingi Pak Ridwan Kamil. Tapi Koalisi Indonesia Maju sendiri sudah sepakat belum sih bahwa Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta? Karena sepertinya ada dari Partai Golkar, Pak Ketum menilik pernyataannya belum yakin Ridwan Kamil ini akan maju di Jakarta atau di Jawa Barat, Mas Edi. Dalam pembahasan di antara para ketua umum tidak ada penolakan ketika Pak Ridwan Kamil disebut namanya untuk diusulkan maju di DKJ. Tentu masih perlu pendalaman, dalam hal ini melalui survei, kemudian dilakukan juga pendalaman dengan teman-teman partai politik yang lain, karena kan tidak mungkin PAN yang mengusulkan, tetapi PAN ini bukan memiliki kader yang namanya Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil adalah kadernya Partai Golkar, sehingga itu adalah kewenangan Partai Golkar. Tetapi analoginya begini, partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju itu sudah bersepakat untuk berbesanan. Nah, sekarang kita minta calon pengantinnya namanya Ridwan Kamil. Apakah diizinkan oleh orang tuanya yang namanya Golkar? Calon pengantin yang berikutnya namanya Kaisang Pangarep. Apakah diizinkan juga oleh PSI? Nah, ini kita bekerja sekarang untuk memahami, mendalami kans mereka untuk masing-masing bisa mengulang kemenangan di DKJ, termasuk juga apakah pasangan ini kemudian betul-betul tidak hanya bisa memenangkan saja, tetapi juga bisa memerintah nantinya, bisa kemudian menjalankan pemerintahan yang efektif di DKJ, karena kita juga punya tanggung jawab kepada masyarakat, tidak sekedar memenangkan pilkadanya, tetapi juga harus bekerja secara efektif nanti di DKJ. Baik, iya Mas William, tadi Mas Edi di awal mengatakan Koalisi Indonesia Maju sudah bersepakat untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Apakah artinya bisa disimpulkan, artinya menggugurkan secara langsung pinangan dari PKB untuk menduetkan Mas Kaisang dengan Pak Anies Baswedan? Ya, pertama begini, kami tentunya merasa sangat terhormat kalau misalnya dari berbagai macam partai politik sangat berminat untuk maju bersama dengan Mas Kaisang gitu. Itu menunjukkan bahwa Mas Kaisang ini adalah kunci kemenangan nanti dalam Pilgub DKI Jakarta gitu. Dan itu adalah suatu kehormatan bagi kami. Nah, tentunya berkaitan dengan koalisi Pilgub DKI Jakarta, saya yakin tentunya menurut saya harus ada nafas yang sama dengan koalisi yang sudah dilakukan di level Pilpres kemarin. Karena pada akhirnya kita harus memiliki seorang gubernur dan wakil gubernur yang selaras dengan pemerintahan pusat, selaras dengan presiden terpilih. Mengapa? Karena jika kita memilih gubernur yang tidak sesuai kepentingannya dengan presiden, maka kebijakan-kebijakannya ada potensi akan terjadi yang namanya kontradiksi. Nah, ini tentunya kita tidak inginkan. Sehingga lebih baik koalisi yang nanti terbentuk itu bisa selaras nantinya dengan presiden terpilih. Mas William, kalau komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju, saya yakin terus berjalan. Kalau dari PKB, apakah sudah ada komunikasi dengan PSI untuk menawarkan Mas Kaisang menjadi cawagup dari Anies Baswedan? Ya, sebenarnya setelah saya berkomunikasi dengan fraksi saya sendiri, kami sendiri di PSI Jakarta ya, DPRD. Sebenarnya itu hanya semacam komunikasi informal lah gitu ya, semacam komunikasi informal saja, dan belum ada kesepakatan atau kesimpulan bahwa pasangannya nanti dengan Mas Anies gitu, Mbak. Baik, Mas Bawono, mana kemudian yang lebih berpeluang untuk terwujud? Ini kita bicara terwujud dulu ya, bukan berpeluang untuk menang dulu. Anies Kaisang atau RK Kaisang, Mas Bawono? Ya, saya kira tentu kita semua memahami ya, ada semacam kendala politik yang tidak terlalu mudah untuk diselesaikan apabila Mas Kaisang dijodohkan dengan Pak Anies gitu ya. Kita tahu Pak Anies Baswedan ini kan salah satu kontestan di Pilpres kemarin, yang notabene adalah rival kompetitor dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, kakak dari Mas Kaisang gitu ya. Nah, apakah itu akan menjadi kendala politik yang akan terus berlanjut atau katakanlah belum terselesaikan dalam waktu cepat? Itu kan juga masih menjadi pertanyaan publik. Dan kedua, figur Anies ini kan suka tidak suka dipersepsikan atau dilihat oleh sebagian besar dari kita pemilih maupun di level elit, ini kan figur yang antitesa dari Pak Jokowi gitu ya.
Nah, apakah dengan citra tersebut, citra yang melekat tersebut di diri Pak Anies Baswedan, itu akan membuat Pak Jokowi misalnya memberikan restu atau mengizinkan Mas Kaisang untuk berduet dengan Pak Anies nanti di Pilgub Jakarta? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai kini juga publik sudah mengetahui, dan juga saya kira di tingkat elit politik juga sudah memahami, dan apakah ini hal-hal yang akan bisa diselesaikan dalam waktu cepat? Akan bisa dilupakan dalam waktu segera sebelum pendaftaran pasangan cagup dan cawagup di bulan Agustus mendatang. Saya kira itu, Mbak Stefani. Baik, Mas Edi, kalau dari PAN ataupun Koalisi Indonesia Maju sendiri, bagaimana menanggapi PKB yang juga menunjukkan ketertarikan nih untuk meminang Mas Kaisang? Ya tentu kita melihat bahwa itu adalah lobby-lobby politik yang saat ini sedang dijalankan. Tapi kami masih cenderung melihat akan adanya replikasi dari Pilpres 2024 ini di Pilkada DKJ, di mana Koalisi Indonesia Maju tetap akan mengajukan satu pasangan calon bersama-sama, nanti ex-Koalisi 01, ex-Koalisi 03 bisa mengajukan calonnya masing-masing ataupun nanti bergabung bersama-sama. Itu saya kira mungkin kemungkinan lebih besar ketimbang kita kemudian bergabung ke salah satu dari X01 atau 03. Jadi saya lihat karena komitmen dari Koalisi Indonesia Maju itu sudah tertanam demikian kuatnya sejak awal dari pelaksanaan Pilpres, kita memang sudah bertekad di dalam pelaksanaan pilkada nanti, khususnya di pilgub-pilgub itu kita akan bersama-sama, dan itu kita upayakan semaksimal mungkin. Khusus untuk DKJ itu kita memang sudah bersepakat untuk melaksanakan ini bersama-sama secara kompak bersama-sama dengan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Baik, kita nantikan seperti apa ke depannya pilkada di Jakarta maupun juga daerah-daerah lain yang tentunya semua sangat menantikan. Terima kasih banyak Mas Edi, Mas Bono, Mas William sudah bergabung bersama kami berbincang di Berita Satu Utama. Sehat selalu.